Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badarun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badarun, anta nurun fawqa nuri. Anta يسير وغالي، أنت مصباح الصدور. صلى الله على محمد. Alhamdulillah, Malik Dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin Sayyidi walidi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala madid zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzah anil jins wal jihati wal zamani wal makani. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana ulul Qur'an. Amma ba'du, ibadah rahmani wa ala muslikum wa nafsi bita Allah manani qawli fi kitabil Qur'an wa laman sabara wa baraka inna dzalika lamin azmil umur. Sallallahu alaihi wasallam. Muslimin rahimakumullah. Takwa adalah sebaik-baik bekal untuk meraih kebahagiaan abadi di akhirat. Oleh karena itu, khatib mengawali khutbah yang singkat ini dengan wasiat takwa. Marilah kita semua selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan semua kewajiban dan meninggalkan segenap larangan. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, Rasulullah bersabda, barang siapa yang diberi lalu bersyukur, diuji lalu bersabar, menzalimi lalu meminta maaf, dan dizalimi lalu maafkan, kemudian Nabi terdiam. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ada apa dengannya? Nabi menjawab, mereka adalah orang-orang yang memperoleh keamanan dari siksa kubur dan akhirat dan mendapatkan petunjuk. Hadis riwayat At-Tabrani. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Dalam hadis di atas, Rasulullah SAW menjelaskan keutamaan seorang muslim yang memiliki 4 sifat berikut ini. Pertama, bersyukur ketika mempunyai nikmat. Syukur ada 2, syukur wajib dan syukur sunnah. Syukur wajib adalah tidak menggunakan berbagai nikmat yang Allah anugerahkan dalam berbuat maksiat kepadanya. Sebaliknya, memanfaatkan nikmat sebagai sarana dalam berbuat taat kepada Allah. Di antara nikmat yang sering dilalaikan banyak orang adalah nikmat kesehatan dan waktu. Baginda Rasulullah bersabda, 2 kenikmatan yang kebanyakan manusia terjebak dengannya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Abu Hurairah.
Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan hadis di atas dengan mengatakan, barang siapa yang menggunakan waktu luang dan kesehatannya dalam berbuat taat kepada Allah, maka ia makbul. Orang lain patut menginginkan seperti dia tanpa rasa dengki. Kemudian barang siapa yang menggunakan keduanya dalam berbuat maksiat kepada Allah, maka ia makbul. Tertipu. Jika seseorang tidak mengisi waktu luangnya dengan hal-hal yang bermanfaat, maka ia akan menyibukkannya dengan hal-hal yang tidak ada kebaikannya. Imam Syafi'i memberikan nasihat kepada kita, jika engkau tidak menyibukkan dirimu dengan kebenaran, maka ia akan menyibukkan kamu dengan kebatilan. Karenanya, marilah kita menyibukkan diri dengan hal yang bermanfaat bagi kita di kehidupan akhir, yaitu amal kebaikan seperti belajar ilmu agama dan mengajarkannya, serta melakukan berbagai ibadah dan ketaatan lainnya. Ketika seorang muslim rajin dalam melakukan kebaikan lalu terkena musibah, maka musibah itu adalah ujian yang mengangkat derajatnya di akhirat. Sedangkan seorang muslim yang banyak melakukan maksiat lalu ditimpa musibah, maka musibah itu adalah siksaan yang disegerakan di dunia yang menggugurkan siksaan batinnya di akhirat. Dalam dua keadaan tersebut, musibah adalah kebaikan bagi seorang muslim. Syaratnya adalah Islam, sabar, dan ridho. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Ketiga, meminta maaf ketika menzalimi, dan keempat, memaafkan ketika dizalimi. Berbuat zalim kepada orang lain adalah seperti mencacinya tanpa hak, membicarakan kejelekannya, memfitnahnya, mengambil hartanya tanpa hak, dan lain sebagainya. Rasulullah bersabda, 3 hal apabila seorang bersifat dengannya, maka ia akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang ringan dan dimasukkan ke dalam surga dengan rahmatnya. Para sahabat bertanya, bagi siapa itu wahai Rasulullah? Nabi bersabda, engkau memberi orang yang tidak pernah memberi, memaafkan orang yang menjadimu, dan menyambung silaturahmi dengan kerabat yang memutus silaturahmi dengan. Kemudian Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang pernah berbuat jahat kepada saudaranya, baik berkaitan dengan kehormatan dirinya atau yang lain, maka adalah yang meminta kehalalan darinya di dunia ini sebelum datang kehidupan akhirat. Jika yang memiliki amal saleh, maka diambil darinya sesuai kadar kewajibannya. Dan jika ia tidak memiliki kebaikan, maka diambil kebutuhan tamat yang ia zalimi lalu dikembalikan kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, demikian tugas singkat pada siang hari ini yang penuh kebaikan ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan bersama. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
أنت مصباح الصبح